Pemirsa, 3 partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu menandatangani kesepakatan sebagai persiapan menuju Pilpres 2024. Ketua Umum Projo juga menghadiri pertemuan meski belum terang menyebut nama capres. Koalisi menegaskan untuk mengakhiri politik identitas. Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori Partai Golkar, PAN, dan P3 menggelar silaturahmi nasional di Ruang Kaca Melati Kompleks Senayan, Jakarta. Pertemuan dihadiri elit partai politik seperti Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri, dan Hatta Rajasa. Hadir pula Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan serta Wakil Menteri Desa yang merupakan Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi. Ketua Umum Partai Golkar yang merupakan Menko Perekonomian menegaskan arah politik Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi sebetulnya statementnya sudah sangat jelas bahwa ini akan kita bangun ke depan agar politik kita menjadi politik yang bukan politik identitas. Dan ini sesuai dengan apa yang diupayakan agar masyarakat kita tidak terbelah, dan kita sesuai dengan judul koalisinya adalah bersatu, dan tentu kepentingan yang utama adalah kepentingan rakyat. Meski telah ada kesepakatan 3 parpol, koalisi masih belum menegaskan siapa capres dan cawapres yang akan diusung dalam bursa Pilpres 2024. Katanya Pak Erlangga mau jadi capres. Saya jawab, layak, pantas. Ketua partai pemenang nomor 2, Pak Erlangga layak jadi capres. Pak Soeharto, Ketua Umum P3, ditanya layak juga jadi capres atau cawapres. Begitu juga Partai Amanat Nasional. Saudara-saudara, tapi saya juga ditanya, bagaimana Pak kalau yang dari luar? Jangan-jangan ini koalisi untuk Pak Ganjar. Oh, bisa juga. Ada lagi yang tanya, Pak jangan-jangan ini koalisi untuk Pak Anies? Bisa juga. Kok semua bisa? Karena kami memang belum membicarakan soal capres dan cawapres. Bagi Projo, soal nama capres, pihaknya tidak akan tergesa-gesa. Pasti partai juga ngurusin pileknya. Kalau kita spesialis pilpres, tenang aja. Soal calon nanti ojo kesusu. Ya kan, makanya kita hashtagnya Projo ora kesusu, ya, karena nanti dinamika masih terus berlangsung. Sabar, karena pada waktunya nanti kita akan sampai ke chapter-chapter itu, begitu ya. Saat ini koalisi 3 partai juga menyatakan tetap terbuka menerima partai lain untuk bergabung. KIB juga masih cukup cair, itu indikasinya karena koalisi Indonesia Bersatu masih sangat memungkinkan untuk mengusung Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan, 2 nama yang selalu merajai berbagai survei. Elektabilitasnya signifikan, banyak followersnya di media sosial, cukup populer dan digandrungi oleh banyak pihak. Inilah yang kemudian bisa menjelaskan secara sederhana bahwa koalisi Indonesia Bersatu tujuannya adalah mempersiapkan segala infra dan suprastruktur politik, tentu untuk memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 yang akan datang. Dengan kesepakatan yang telah ditandatangani, siapa capres potensial yang bakal diusung Koalisi Indonesia Bersatu? Tim TV One mengabarkan. Ya, apa makna kehadiran dari Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi dalam rapat KIB itu? Dan untuk membahasnya ini telah bergabung Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi, kemudian juga ada Sekjen DPP P3 Arwani Tomafi dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat sore, selamat petang. Oke. Salam sehat semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Kita awali mungkin dari Pak Arwani yang kemudian punya acara di KIB itu. Pak Arwani, kita ingin tahu, sudah ada pertemuan silaturahmi, sudah ada nota kesepahaman yang sudah diteken. Kemudian langkah selanjutnya seperti apa, Pak? Kapan kemudian akan deklarasi ataupun mengumumkan capresnya, Pak? Ya, jadi acara tadi malam
penandatanganan nota kesepahaman terjalinnya kerjasama politik Koalisi Indonesia Bersatu. Ini baru satu lampiran awal ya, bab awal dari beberapa bab yang nanti tentu akan kita lalui bersama. Jadi koalisi ini nyata terbentuk karena memang berbasiskan gagasan, ide dan cita-cita yang orientasinya itu jangka panjang. Tidak koalisi ini terbentuk karena orang per orang atau kandidat per kandidat lalu ketemu, bukan. Jadi kita memang ingin mencoba satu terobosan baru dalam politik pemilu di Indonesia. Ada kesepakatan partai politik berkomitmen untuk memperbaiki, untuk menghadirkan pemilu yang lebih nyaman, lebih baik lagi. Oke, Pak Arwani, langsung saja Pak, poin utamanya Pak, ada kehadiran dari Pak Budi Aris Setiadi dan juga Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sebenarnya porsi mereka seperti apa Pak? Tapi bisa dijawab usai jeda, kami kembali sesaat lagi. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog kabar petang, pemirsa kita saksikan dulu kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan dialog kabar petang, pemirsa. Saya ingin ke Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin, kalau tadi disebutkan Pak Arwani sudah ada langkah-langkah yang akan dilanjutkan selanjutnya dari KIB. Tapi bagaimana kemudian memandang adanya Ketua Projo, kemudian juga ada Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan. Anda membacanya seperti apa? Ya, saya melihat kehadiran kedua tokoh ini itu sebagai sinyal istana terhadap KIB. Jadi meskipun Pak Luhut tentu saja punya jabatan di Partai Golkar, tetapi kehadiran Mas Budi Ari di forum Silatnas KIB itu jelas menunjukkan bahwa Pak Jokowi memberi restu politik terhadap KIB. Jadi ini penting karena bagaimanapun Pak Budi Ari bukan bagian dari struktur partai yang berkumpul di acara Silatnas KIB. Nah, tetapi saat yang sama itu juga menunjukkan betapa KIB punya posisi tawar yang menarik. Jadi ibarat seperti gadis cantik yang diperebutkan oleh banyak lelaki. Mengapa? Karena simple. KIB ini kan total udah 23% kekuatan di parlemen yang otomatis punya tiket, punya boarding pass untuk bisa memajukan calon sendiri. Nah, kebetulan di antara tokoh-tokoh utama KIB itu belum memiliki elektabilitas yang memadai. Jadi kelemahan tokoh internal KIB secara elektoral justru menjadi kekuatan KIB untuk menarik mereka-mereka yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi secara kepartean tidak memiliki tiket untuk bisa memajukan. Nah, pada titik ini KIB punya posisi tawar yang tinggi. Karena dia tidak menutup diri bagi siapapun calon yang bisa memanfaatkan KIB dalam rangka proses nominasi. Oke, Mas Burhanuddin, tadi yang disampaikan menarik bahwa ada sinyal istana karena adanya kehadiran Mas Budi dan juga Pak Luhut. Langsung dikonfirmasi ke Mas Budi, apakah kehadiran Projo ini sudah ada mendapat restu dari Presiden Joko Widodo? Yang pasti kami hadir memenuhi undangan dari KIB dan bagi kami Projo berkomunikasi secara intens dan komprehensif dengan berbagai komponen bangsa, berbagai elemen bangsa ini kan sangat positif, terutama dialog dan diskusi mengenai berbagai isu-isu dan problematika kebangsaan yang harus kita sikapi bersama. Dan bagi kami ini koalisi ini kan suatu langkah positif dalam perpolitikan nasional. Begitu, Mbak. Oke, tapi Pak Jokowi apakah sudah mengetahui bahwa Projo ini hadir di KIB? Dan apakah sudah betul memberikan restu, Mas? Loh iya dong. Ya pasti dong. Dan pasti ya? Dalam berbagai dialog kan juga diungkapkan kalau bisa memang koalisi ini ditambah lagi jumlahnya. Tetapi bagi kami begini loh, ibarat penulisan skripsi atau tesis ini kan baru bab pendahuluan, introduction. Selain pendahuluan baru perumusan masalah.
Oke, ke Mas Arwani, Pak Arwani sekarang. Mas, kalau tadi sudah disebutkan ya, ada langkah-langkah yang kemudian dilanjutkan atau saat ini tengah dirumuskan oleh KIB sendiri. Bagaimana sih kemudian nanti akan segera diumumkan untuk capresnya sendiri? Karena tadi sudah dibaca juga oleh Mas Burhanuddin, adanya kemudian sinyal dari istana dan kemudian juga disebutkan oleh Pak Zulkifli masih membuka peluang terhadap partai-partai lain, bahkan calon-calon capres lainnya juga. Ya, jadi ini kan satu bagian pertemuan ide, pertemuan gagasan ya, yang kebetulan pada malam hari tadi yang diundang salah satunya adalah Projo. Jadi tidak ada preferensi yang saya kira ke calon yang sama ya di awal ini, artinya kemungkinan dalam menggali gagasan-gagasan yang lebih mendalam lagi ya dengan menghadirkan kelompok-kelompok ataupun juga organisasi yang lain, saya kira juga sangat terbuka dalam pertemuan-pertemuan ke depan. Kenapa? Karena memang kita berangkat dari mencoba mencari lebih banyak lagi ya sumbangan gagasan ide untuk agar KIB ini betul-betul ya sesuai dengan harapan terbentuknya di awal basis gagasan ide untuk pemilu yang lebih baik ke depan. Oke. Ya. Saya kira memang harus bersabar. Kita tidak dalam posisi untuk lebih ya ingin mempercepat siapa yang harus diusung. Oke, intinya Kita harus kami dari partai politik juga punya stok banyak untuk itu, tetapi juga kami tidak menutup kemungkinan ya semua yang memang punya potensi untuk intinya harus bersabar, tidak boleh terburu-buru dulu, ojo ke susu begitu ya Mas ya. Tapi kalau kita ingin tanya ke Mas Burhanuddin, seperti apa sih kemudian yang bisa dilihat dari analisa sejauh ini ya? KIB ini sebenarnya mencari sosok capres yang seperti apa sih Mas? Tapi dijawab usai jeda, sesaat lagi kami kembali.